Hakikat IPA. Hakikat IPA nanti akan kita pelajari terkait karakteristik IPA, kedudukan IPA sebagai produk, proses, dan disiplin ilmu. Hakikat IPA yang terkait dengan karakteristik IPA. Nah, IPA itu sendiri atau ilmu pengetahuan alam dikenal sebagai istilahnya adalah sains. Nah, sains itu berasal dari bahasa Latin yaitu scientia dan bahasa Inggris science. Scientia berarti saya tahu, sains berarti pengetahuan. Sebetulnya sains itu sendiri dibagi menjadi dua, social science yang kita kenal dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, serta nature science atau ilmu pengetahuan alam IPA. Nah, ilmu pengetahuan alam itu sendiri didefinisikan sebagai pengetahuan yang sistematis dan disusun dengan menghubungkan gejala-gejala alam yang bersifat kebendaan dan didasarkan pada hasil pengamatan dan induksi. Selanjutnya, IPA merupakan cabang pengetahuan yang berasal dari fenomena alam. IPA itu sendiri merupakan cabang pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengamatan atau observasi dan klasifikasi data, kemudian disusun dan diverifikasi dalam hukum-hukum yang bersifat kuantitatif yang melibatkan aplikasi penalaran secara matematis. Yang ketiga, IPA merupakan cabang pengetahuan yang merupakan analisis data terhadap gejala-gejala alam. IPA ada 4 materi yang kita pelajari, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan hukum. Materi-materi dalam IPA itu sendiri diperoleh melalui kegiatan yang kita sebut dengan metode ilmiah, yaitu melakukan observasi atau pengamatan, eksperimen atau percobaan, melakukan kesimpulan, dan pembentukan atau pembuktian dari teori itu sendiri. Hakikat IPA itu ada 3, IPA sebagai ilmu, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai produk. Untuk IPA sebagai ilmu atau disiplin ilmu, mencakup ciri umum serta ciri khusus atau karakteristiknya. IPA sebagai disiplin ilmu memiliki ciri umum yang merupakan himpunan fakta serta aturan yang menyatakan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Untuk fakta-fakta tersebut disusun secara sistematis serta dinyatakan dengan bahasa yang tepat dan pasti sehingga mudah dimengerti serta mudah untuk dikomunikasikan. Untuk ciri khususnya atau karakteristiknya, IPA itu mempunyai nilai ilmiah. Nah, berarti kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur seperti yang dilakukan oleh penemu sebelumnya. Kemudian, ciri yang lainnya adalah bersifat sistematis, yang dimulai dari gejala-gejala alam, kemudian akan muncul metode ilmiah, kemudian yang terwujud melalui suatu rangkaian kerja ilmiah yang memiliki nilai dan sikap ilmiah. Diperoleh atau disusun dengan cara yang khusus atau khas, yaitu melalui metode ilmiah, yaitu observasi, eksperimen, menyimpulkan, dan penyusunan teori. Kemudian, rangkaian dari konsep IPA itu sendiri saling berkaitan dengan bagian-bagian konsep yang telah dikembangkan, yang bermanfaat untuk eksperimen dan observasi lebih lanjut. Kemudian, untuk IPA itu sendiri memiliki 4 unsur, yaitu produk, proses, aplikasi, serta sikap. Untuk produk, IPA itu dibagi menjadi fakta, prinsip, teori, dan hukum.
Kemudian prosesnya berarti melalui metode ilmiah. Aplikasinya berarti penerapan kerja ilmiah atau metode ilmiah dan konsep IPA itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir berupa sikap, berarti sikap kita terhadap objek atau fenomena alam atau makhluk hidup atau hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru. Intinya yang berhubungan dengan IPA itu disebut sikap ilmiah. Selanjutnya IPA sebagai proses. IPA sebagai proses berhubungan dengan penerapan keterampilan proses melalui metode ilmiah. Keterampilan proses merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep, kemudian teori-teori dengan keterampilan intelektual, serta sikap ilmiah siswa itu sendiri. Siswa juga mempunyai kesempatan secara langsung dalam kegiatan-kegiatan ilmiah yang dikerjakan seperti para ilmuwan dengan pendekatan keterampilan proses. Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik atau berdasarkan hasil observasi. Nah, seperti diagram di bawah ini. Jadinya dari adanya muncul masalah berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, kemudian dirumuskan masalah itu, selanjutnya merumuskan hipotesisnya. Dari hipotesis itu dikumpulkan bukti-buktinya dengan eksperimen, dengan kajian teoritis. Yang selanjutnya pengujian hipotesis berdasarkan hasil eksperimen dan kajian teoritis menghasilkan uji hipotesis dan dihubungkan apakah yang telah diuji itu sesuai dengan rumusan yang ditentukan di awal. Yang selanjutnya dibuat suatu penarikan kesimpulan. IPA sebagai produk berupa pengetahuan apa yang ditemukan oleh ilmuwan itu sendiri. Nah, IPA sebagai produk terdiri dari materi fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum. Produk IPA inilah yang dipelajari oleh siswa melalui kurikulum yang secara konseptual dirangkai untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap sifat-sifat alam di sekitar. Contoh dari fakta dalam IPA adalah ular termasuk golongan reptilia. Berarti fakta dalam IPA itu menyatakan tentang benda-benda yang benar-benar ada, teramati, atau peristiwa-peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objek. Berarti contoh yang kita berikan benar. Atau bisa juga kita mencontohkan matahari terbit dari timur. Memang secara benar-benar nyata seperti itu dan tenggelam di sebelah barat. Nah, contoh-contoh itu merupakan materi yang bersifat fakta. Berarti berdasarkan dari objek yang kita amati itu benar-benar ada. Seperti itu. Selanjutnya, konsep ilmu pengetahuan alam itu merupakan suatu ide yang mempersatukan fakta-fakta atau konsep konkret tersebut dengan konsep abstrak. Nah, contohnya di sini adalah benda-benda hidup dipengaruhi oleh lingkungan. Udara atau senyawa itu merupakan penyusun udara. Nah, berarti yang disebut konsep adalah udara itu sendiri. Nah, udara itu terdiri dari apa? Banyak sekali partikel, baik unsur maupun senyawa. Bisa senyawa gas hidrogen, oksigen, kemudian debu, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan materi fakta. Yang materi konsepnya adalah udara, karena materi konsep merupakan materi
yang mempersatukan fakta-fakta yang ada. Baiklah, selanjutnya adalah prinsip IPA. Nah, di sini merupakan generalisasi tentang hubungan di antara konsep-konsep IPA. Berarti, prinsip IPA di sini lebih tinggi dari materi konsep IPA. Sehingga terjadi pemahaman yang lebih tinggi yang membantu memecahkan masalah suatu problem atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Semisal, di sini contohnya, udara yang dipanaskan memuai. Nah, ini merupakan prinsip. Nah, konsepnya apa? Berarti dalam prinsip udara yang dipanaskan memuai itu ada konsep tentang udara, tentang panas, dan tentang pemuaian. Seperti itu. Selanjutnya adalah materi teori atau teori ilmiah. Di sini lebih luas lagi jangkauannya dari fakta, konsep, dan prinsip. Jadi di atasnya prinsip. Nah, teori ini merupakan model atau gambaran yang dibuat oleh ilmuwan untuk menjelaskan gejala alam. Teori ini memiliki 3 fungsi sebagai penjelas, memahamkan, serta meramalkan. Nah, contohnya adalah teori kuantum yang menggambarkan elektron seperti awan bermuatan negatif melingkupi inti atom. Teori pengukuran yang terdiri dari konsep pengukuran panjang, konsep pengukuran luas, dan konsep pengukuran volume. Selanjutnya hukum. Yang disebut hukum adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima meskipun bersifat tentatif atau sementara. Tetapi karena mengalami pengujian-pengujian yang lebih keras daripada prinsip, maka hukum bersifat lebih kekal. Jadi di atas dari teori dan prinsip. Nah, contohnya adalah hukum kekekalan energi yang menyatakan suatu interaksi tidak ada energi yang diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Seperti juga hukum Archimedes juga sama. Nah, hukum kekekalan energi dan hukum Archimedes sudah dilakukan pengujian-pengujian berulang sehingga muncul adanya hukum kekekalan energi yang bersifat tentatif tetapi dia sangat kuat kedudukannya karena telah melakukan pengujian-pengujian terdahulu. Nah, maka kalau saya boleh gambarkan bahwasannya materi fakta ada di paling bawah yang berdasarkan objek-objek yang ada di sekitar kita. Naik ke konsep kumpulan dari fakta-fakta, kemudian prinsip, teori, dan yang paling ujung adalah hukum. Nah, untuk pertemuan kali ini, kalian perlu mengklasifikasikan materi. Jadi kalian pilih satu materi IPA yang ada pada kelas 4 sampai dengan 6, yang selanjutnya kalian analisis terhadap kedalaman materi faktanya, konsep, prinsip, teori, atau hukum. Yang nantinya materi IPA tersebut menjadi bekal kalian dalam mengembangkan rancangan pembelajaran IPA pada mata kuliah pembelajaran IPA.